Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami berdua. Saya Ripan dan saya Arifin. Oke, kita jumpa lagi di podcast Ngomong Doang. Karena ngomong itu nggak doang. Nah, Vin, kita lanjutin bahasan di episode pertama kita kemarin. Ya, tentang episode pertama tentang bermanfaat versus dimanfaatkan. Ini lanjutannya. Sebetulnya penasaran aja sih, ya penasaran aja. Walaupun sebenarnya uploadnya di minggu depannya, tapi tag-nya kan di hari yang sama. Kan lu nanya, bajunya sama aja ya? Karena kita tag-nya di hari yang sama. Lagi sibuk kayak gitu. Uploadnya baru, ya. Oke, jadi di sini teman-teman semuanya kita mau bahas tentang tadi ya. Kalau belum nonton dulu episode yang bermanfaat harus dimanfaatkan yang part 1. Sekarang part 2-nya ini adalah kita mau ngomongin tentang batasan-batasannya, Pin. Batasan-batasannya. Karena kan ada orang, recap sedikit ya yang di video sebelumnya itu kan ada orang yang dia itu merasa memang bermanfaat, atau ada juga orang yang merasa dia dimanfaatkan padahal actionnya sama, dilakukan sama ya. Betul. Kalau tadi itu kan dikasih contohnya adalah buku itu kan, Arifin, Pan tolong dong buku ambilin buku gitu kan. Oh, saya kasih, actionnya sama gitu kan tapi tergantung di kitanya nih, ini bermanfaat atau dimanfaatkan. Nah, itu batasan-batasannya apa? Sebenarnya batasannya itu ada dua sebenarnya. Batasan internal dan batasan eksternalnya. Kalau di batasan eksternalnya itu lebih ke konsekuensi tindakan sebelumnya gitu. Oke, konsekuensi. Kayak kadang-kadang kan kita ngomongin kebaikan nih. Ada orang yang minjem duit, baik dulu gitu. Dia minjem 100 ya. Terus ya kita kasih gitu. Terus dia bilang, "Ya katanya lu baik." Iya, tapi lu yang sebelumnya belum bayar. Iya. Ada tuh yang kayak gitu. Iya. Tapi posisinya konsekuensi dari apa yang dia lakukan ya bukan kita tidak lagi baik, tapi memang ini ada sesuatu yang dia tidak amanah kan. Oke. Malah kalau kata bahas ada beberapa pembahasan. Kalau kita kasih lagi dan dia mungkir lagi, kalau dia nggak bayar kan, utang itu sampai di akhirat kan. Itu akan menzolimi dia gitu, karena faktanya yang sebelumnya aja dia nggak bayar gitu. Iya. Ini bukan berarti mengurangi kebaikan kita atau kita menjadi buruk karena dia, bukan. Karena kalau kayak gitu sama saja kita menjajahkan otoritas kita untuk memilih pada orang lain. Iya. Kita tetap punya otoritas untuk memilih, tapi buat lu enggak, karena lu punya background yang sebelumnya nggak asik lah gitu ibaratnya gitu. Hadepin, gue pernah soalnya itu. Dia pinjam, terus belum bayar ya. Dia mau pinjam lagi. Ada musibah lah, dia kena musibah kayak gitu katanya kan. Gue ngingetin, karena kan kita ya saling mengingatkan lah ya, karena gue sayang sama dia lah ya. Gue ingetin lagi, bro, oh iya, turut berduka lah untuk hal itu. Dia ada musibah lah gitu kan. Terus tapi untuk itu kayaknya yang kemarin lu juga masih belum bayar, gue bilang. Terus dia bilang, oh iya Pan, nanti deh hari Sabtu gue sekalian bayar sama yang lalu gitu. Aduh iya, tapi sorry banget, gue bilang kayaknya sekarang belum deh, kalau yang sebelumnya belum bayar. Gue kira hari Sabtu akan bayar yang sebelumnya kan, enggak juga ternyata. Nah akhirnya dua-duanya kan nggak dapet gitu. Kadang-kadang dia mengecewakan, karena gini kan ya, saat kita susah, ini Pin, ngopi dulu Pin, biar gampang Pin, susah nih Yanti. Bukan Yanti versi cowok nih. ini terima kasih. Emang di tangannya doang kelihatannya dia. Harusnya lu punggungnya juga biar bagus. Ya, jadi memang kadang-kadang itu sih. Kadang itu yang orang sering salah dalam bersikap ya. Saat lu susah dan ada yang ngebantu lu, itu kan orang yang punya cenderungan hati baik ya. Tapi dia kecewakan gitu. Mungkin ya mindset positifnya adalah nggak ada duit sama sekali, karena gue juga pernah ada di kondisi gitu. Gue minjem, gue janji dan nggak tepat gitu. Tapi ada rasa tanggung jawab gitu. Sorry ya, gue janji. Itu nggak ada sekarang. Maaf, nggak ada sekarang. Ada rasa tanggung jawab, ada dia nggak lari dari tanggung jawab itu kan, nggak pura-pura lupa kan ya. Atau berdoa mudah-mudahan lupa gitu. Itu yang membuat orang semakin kecewa dan dia kehilangan teman yang baik.
Itu yang kadang-kadang mereka lakukan dan mulai menyalahkan lagi. Begitu doang gitu. Kan soal gitu doang. Oke, iya. Tapi dia nggak punya tanggung jawab gitu. Anggaplah, kan namanya hidup lu kayak nggak pernah susah aja. Iya, lu lagi susah. Nggak ada salahnya kalau datang, dia belum bisa tempat kerja. Dapat rezeki yang ini. Iya. Mungkin kita kesel, tetap kesel. Berarti udah janji. Tapi itu lebih baik daripada dia hilang gitu aja. Iya. Pun sangat membuat kita sangat kesal dan kecewa gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Gue punya temen yang dia kelakuannya ada aja lah. Sampai dia itu kan minjem motor, punya utang kan, motor. Motornya itu dijual sama dia, diganti sama dia. Ya. Tapi gentle dia. Temuin sama dia orangnya kan. Oh, gue gak punya duit sama sekali. Motor gue gade. Maksudnya kesel orangnya, ngomel lah. Tapi karena dia datang, sekarang gimana lagi nih? Kasih gue waktu 2 hari lah. Maksud gue orang yang tanggung jawab, dia mentalitas kan. Iya. Dia memang salah. Kelewatan ya itu. Dia salah. Utang kagak bayar, terus motor orang digadein. Tapi dia tanggung jawab. Dia disamperin sama dia ke rumahnya. Iya. Dia nggak kabur, dia nggak pura-pura ganti nomor handphone misalnya. Di telepon nggak diangkat, gitu. Sosok sibuk kan. Padahal megang handphone terus. Dia nggak melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Konsekuensi dari itu adalah dia tetap dipercaya. Oke. Ya. Besoknya nih, lu pinjam lagi dong. Ini bener nih, tapi dikasih. Iya. Karena yang sebelumnya tetap dibayar sama dia. Iya. Tapi nggak on time di waktu yang dia janjikan. Betul. Karena memang kan gini ya, kita kan sama-sama udah menjalani kehidupan lah. Apa yang kita prediksi itu kadang-kadang nggak sesuai gitu. Betul. Menurut kita salah satu nih, ternyata ada pergeseran gitu. Ya kalau lu pun nggak ada, lu samperin. Iya. Samperin, bang. Oh ya semaksimal kita aja gitu ya. Tapi kan nanti kalau dia marah, tapi kita tanggung jawab gitu. Dan itu jauh lebih baik gitu kan. Kalau dalam Islam itu kan 2 kan ya. Pilih kalau ada dua hal, pilih yang mudaratnya paling kecil. Datang itu mudaratnya paling kecil. Marah juga nggak apa-apa. Tapi lebih kecil mudaratnya dibanding lu hilang gitu. Iya. Oh itu bikin gedek. Gitu. Karena emang yang tadi lu bilang itu ya, maksudnya setiap tindakan, termasuk kan tadi di Islam juga diatur ya atau disampaikan bahwa ya setiap hal itu ada manfaat dan mudorotnya. Ya. Kalau kemarin gue sempet ada tuh di Instagram gue baca-baca gitu kan ya, gue lihat-lihat ya lu kalau mau pelihara ayam, lu harus siap dengan tainya gitu kan. Iyalah. Maksudnya nggak akan ada semuanya lancar gitu. Maksudnya kalau kita kayak sekarang lah kita kan lagi bisnis lah ya. Kita baru rintis lah, belum setahun ya teman-teman ya, baru 9 bulanan lah ya kita. Tapi alhamdulillah secara tim dan salesnya udah grow lah ya setidaknya, walaupun belum yang masih berproses lah gitu kan. Ya itu juga maksudnya mindsetnya kan ya kalau memang nggak mau pusing jangan bisnis gitu kan. Maksudnya apapun kan pusing ya, termasuk apapun pasti capek juga gitu. Maksudnya kayak kita lah, gua itu belasan tahun kerja dan gue tuh punya target per 2 tahun pindah tempat kerja karena memang itu gue set tuh dari dulu. Pokoknya 25 tahun gue udah jadi manajer, 30 tahun gue udah jadi head gitu kan ya. Udah gue set lah timeline dan selalu tepat gitu, selalu tepat ya. Dan memang selama gue kerja itu ya capek. Dan sekarang pun kan kalau dulu gitu ya, kalau Jawa kan sawang sinawang ya. Sawang sinawang. Iya kan, kayak wah kerja kayaknya bisnis sendiri enak. Ternyata kerja itu dari jam 9 ke jam 6. Jam 6, oke. Ternyata pas bisnis itu jam 12 malam ke jam 12 malam. Rencananya pengen bisnis biar punya waktu yang lebih luang. Bener. Gitu. Ternyata semakin gue aja nggak tahu hari Sabtu, hari Minggu tuh nggak tahu. Merah. Emang ini tanggal merah. Iya. Maksudnya emang ya sawang sinawang kali ya tadi ya. Dan itu yang memang konsekuensinya ya. Jadi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi. Bahkan kita yang kemarin lu bilang tuh ya kita kerja ya bisa sakit. Tapi anak lu yang paling kecil aja dia nggak kerja sakit juga. Maksudnya dia seseorang itu pasti sakit, pasti capek, entah apapun alasannya gitu kan. Karena itu konsekuensinya. Lu kerja capek. Sayangnya gue punya teman-teman yang nggak kerja, pengangguran, itu jauh lebih capek. Itu kenapa itu? Karena maksudnya apa? Karena pikiran itu kenapa sih? Bukan, karena gini.
Kalau dalam teori Maslow itu aktualisasi need, kebutuhan manusia akan aktualisasi itu di puncak tertinggi. Bukan karena yang bikin teorinya adalah orang luar Islam lah ibaratnya. Dalam Islam, teori dasar dari kebutuhan manusia itu adalah aktualisasi need itu di bawah dasar. Jadi kebermanfaatan dia di dalam manapun, di pekerjaan, di lingkungan masyarakat, itu akan membuat dia punya nilai. Senilai value itulah yang membuat dia punya energi jauh lebih banyak. Jangan berpikir bahwa orang yang gak kerja itu menyenangkan. Banyak orang yang stres karena dipaksa tidak bekerja, bahkan bunuh diri ya. PHK massal itu banyak membuat orang bunuh diri. Dan sangat kecil orang yang kerja keras sampai bunuh diri. Sangat kecil, mungkin kelelahan ya. Tapi sangat kecil ya. Itu kenapa bunuh diri? Karena kebanyakan kerja, jarang. Yang banyak adalah karena dipaksa untuk berhenti bekerja. Bahkan ada, gue punya temen stres karena non-job di dalam pemerintahan itu. Dia tetap kerja, digaji, tapi nggak ngapa-ngapain. Mungkin orang mikirnya enak dong. Banget karena dia tidak ada nilai yang sama sekali. Yang menarik tadi, kenapa itu jadi dibalik gitu? Maksudnya kan yang selama ini kita pahami ya. Itu kan self actualization itu adalah yang tertingginya. Tinggi ya. Tapi memang secara pandangan Islam memang iya ya. Maksudnya gue baru nge juga. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nilai dirinya itu yang diukur kan. Berapa bernilai dia di dalam kehidupannya itu. Bukan seberapa banyak yang dia makan. Tapi seberapa bernilai dia, seberapa bermanfaat dia, berapa karyanya dia seperti apa gitu. Sedangkan itu di teori barat itu dijadikan puncaknya. Yang penting makan dulu kayak binatang lah. Dan jadi prioritas adalah makan, kenyang ya, kerja. Kalau kata Bu Yamka itu, kalau makan hanya sekedar makan, ya monyet juga makan itu. Kerja sekedar kerja, babi juga. Maksudnya binatang juga melakukan hal yang sama. Yang membedakan adalah bermanfaatan dia sebagai. Betul. Iya, menarik itu di situ. Jadi kalau kita lihat kan berarti batasannya yang tadi lu bilang ya, ada internal, ada eksternal. Berarti kalau internal itu lebih kepada penerimaan mindset, hati gitu kan. Maksudnya penerimaan dalam internal kita lah ya. Dan kalau eksternal itu berarti kita ngelihat dari historicalnya dia. Itu mungkin yang kita sering bilang, ya udah termasuk ke personal branding kali ya. Karena kan lu sekali kemarin nggak dibayar gitu ya. Berarti kan itu personal branding lu ya. Personal branding itu kan dibentuk atau tidak dibentuk, personal branding akan terbentuk. Ya. Lu pendiam juga, lu pendiam gitu. Gua dulu pernah, Bang. Itu kan karena orang susah ya. Pinjam duit itu kan susah. Pinjam duit itu makanya kenapa kalau lu dipinjemin duit, lu harus menghargai orang itu karena susah loh. Sekarang dari sekian banyak temen lu, berapa orang yang berani minjemin lu duit? Benar. Itu sedikit. Dan lu udah filter dalam otak lu sendiri ya. Nih kira-kira sini nih kayaknya punya dan duit. Gua dulu punya saudara kaya. Dan gue sebagai anak muda yang baru lulus kan butuh modal. Tapi gue tahu dia pasti belum percaya. Gue tahu itu. Jadi, gue nggak tahu gue dulu tahu dari mana, tapi gue lakukan itu. Waktu itu gue datang, gue pinjam dulu. Gue pinjam duit ya. Berapa? Waktu itu di bulan 4, puasanya bulan 11. Gue minta bulan 11 sebenarnya. Gue belum butuh duit sebenarnya bulan 4 itu. Gue bisa tahu. Bulan tanggal 30 saya bayar lah. Tahu nggak, duit itu gue taruh di bawah bantal. Dia ngapain? Berarti gue simpen lah. Tanggal 30 gue janji, tanggal 28 gue bayar. Menarik. Beratang, om, makasih. Kalau dia jeli, itu serinya sama dengan yang gue pinjam sebelumnya. Tapi dia dapat kepercayaan. Gue dapet trustnya dia. Betul. Apa di bulan, ini gue pinjam 2 juta kan ya? Di bulan selanjutnya gue bisa berkali-kali lipat dari itu. Benar. Tapi orang percaya dulu kan. Tapi gue enggak berarti setelah gue dapet gue nipu dia, enggak. Tapi semahal itulah kepercayaan. Benar. Sedangkan lu udah dapet kepercayaan dari temen lu dan lu kecewakan dia kan? Itu membuat kita balik lagi, sesungguhnya hal yang baik itu untuk diri, yang buruk juga buat diri. Saat dia melakukan hal yang buruk itu ya buat dia juga. Orang jadi nggak percaya, orang jadi punya stigma negatif gitu. Dan mungkin dia nggak sadar, tapi gua misalnya dia mau minjem duit, jangan, gua aja nggak dibayar gitu.
Makin menyebar tuh dia tuh. Exposure-nya negatif kan, dia kan dua sisi mata uang kan. Performernya satu doang ya? Iya. Sekali doang. Image-nya nggak baik, exposure-nya nggak baik juga. Kan gue kadang-kadang malah sampai di level gini. Ya. Tadi lu diperhatikan seperti halnya lu memperhatikan orang lain. Kita di organisasi lah. Dulu zaman-zaman kuliah misalnya kan. Kan kalau bikin proposal itu kadang-kadang masih ada yang nakal markup. Iya. Anggaran dan segala macam. Markup-nya bareng. Oke. Makan duitnya bareng. Tanya, Ivan gimana? Kurang markup aja kerjanya. Karena kan bareng-bareng. Bareng ya. Tapi kadang-kadang mereka lupa. Benar. Iya. Relate sama yang tadi juga sih. Kita kan bisnis juga kan, dan kita ada beberapa rekan angel investor lah ya. Maksudnya itu juga ibaratnya kan dengan semua investor kita itu juga percaya ke orang gitu. Maksudnya pas gua ngobrol sama masing-masing juga, dia karena bukan di bisnisnya aja, tapi karena emang yang melakukannya siapa. Yang melakukannya dipercaya. Dan itu kan berarti bukan kita ngebaca ke depan karena bisnisnya bakal bagus atau apa, itu termasuk salah satunya. Cuman yang paling utama adalah yang kitanya, dan kitanya itu dinilai, gue itu kerja sama salah satu investor kita ini, itu 10 tahun lalu mungkin. Ya. Tapi sekarang dia baru kita kerja sama, dan dia memang yang dengan senang hati, dengan sukacita gitu kan, ayo gitu, kita bareng-bareng gitu. Maksudnya itu kan 10 tahun lalu yang gue gak tahu dulu. Kalau dia seberkesan itu kan ya. Iya. Itulah yang dibilang tadi, sinyal baik itu untuk dirimu. Kita lah kerjasama lah. Itu orang nanya, lu kenapa kerjasama sama Ripan? Gua dulu 10 tahun yang lalu, 2014, 11 tahun lah ya. Iya. Gua pernah kerjasama sama dia gitu. Kerjasama sama Ripan. Terus enggak, gagal. Iya. Rugi. Terus kenapa lu kerjasama? Gua bilang, waktu gua rugi itu, kan ada investasi yang gua berikan. Terus, Pin gimana kalau alat-alatnya buat gua lihat gua bayar? Oh ya udah. Gue nggak nanya juga kapan ya kan ya. Nanti gue bayar. Mungkin setelah sekian lama, mungkin gue dari duit ini gue bayar. Berarti kan ada, dia bisa dipercaya gitu. Ada personal branding atau cara tanggung jawab yang kita bisa kerja sama lagi nih. Itu yang kadang-kadang orang lupa gitu. Kalau dia diperhatikan di hal-hal kayak gitu. Tadi ya, 10 tahun yang lalu, gue tahu kerja lu gimana gitu kan ya. Gue lihat lu kerja gimana. Padahal kalau lu dulu waktu kerja itu ogah-ogahan, males-malesan, merasa dimanfaatkan, ya dia nggak bakal punya punya gambaran yang baik tentang diri. Iya, gitu. Betul. Dan saat itu gua adalah manajer paling kecil. Ya. Yang di saat yang lain tuh 30 tahun ke atas ya. Hitam dulu deh. Iya. Gua 25 tahun sendiri gitu. Gua paling kecil waktu itu. Dan memang kan kalau lu tadi bilang, ya banyak orang, itu banyak sekarang juga yang seangkatan sama gue, yang sekarang dia berbisnis juga, dia punya usaha sendiri dan lain-lain. Itu kan dia bisa memilih tuh, karena gue punya uang, berarti kan dia bilang kan mungkin gue bisa milih siapa aja nih. Tapi ya memang kenapa dia pilih gue, kata dia itu karena ngelihat dari situ. Dan itu mungkin yang relate kalau yang tadi lu bilang ya. Mungkin dia ya berkaitan sama bermanfaat dan dimanfaatkan itu. Karena memang hal baik yang lu lakukan saat lu kerja itu sampai sekarang. Karena Allah yang janji itu. Semua segala hal baik itu untuk dirimu gitu. Gue lah misalnya, gue belajar, dia, gue bolak-balik Jakarta Serang, gue baca buku, gue dapet hasilnya gitu. Hal baik yang gue lakukan saat itu mendapatkan balasannya gitu. Gue bisa jadi A, B, C dan segala macamnya. Makanya jangan sampai salah paham nih teman-teman. Salah paham bahwa gue manfaatin aja nih gitu. Jangan salah paham, karena Allah yang bilang, bukan gue ya, bukan gue yang bilang. Allah yang bilang surat Al-Isra itu sebenarnya segala hal yang baik itu untuk diri. Jadi kalau Allah itu nggak mungkin bohong lah. Percaya aja. Harus yakin lah tentang hal kayak gitu. Itu standar berpikir yang membuat kita lakukan ini karena yang Maha Kuasa perintahkan kita. Simpel itu kan ya. Setuju. Jadi memang itu standar kebenaran yang kita itu juga harus bisa memilih dan memilah mana internal eksternal, sehingga kita bisa menentukan, ya kalau kata Bung Karno kan gitu ya, jadikan masa lalu gitu kan ya sebagai kaca benggala gitu kan, sehingga kita bisa melangkah ke depan, kita bisa berpijak pada pijakan-pijakan yang pasti gitu kan. Dari situ ya kita belajarnya. Dan
sebaik-baiknya guru adalah pengalaman itu. Sebanyak apapun buku yang kita baca, tidak akan bisa mengalahkan pengalaman langsung. Betul. Kalau di dalam agama itu balik lagi sadar kebenaran. Berilmu dulu baru beramal. Kita harus belajar gitu. Betul. Apakah sempurna? Enggak. Karena tetap ada pengalaman-pengalaman yang itu namanya itu dia benturan kenyataan. Keadaan di mana ekspektasi tidak sesuai dengan realitas. Bukan by pengalaman. Kalau itu pasti terjadi tuh. Kita udah punya ilmu banyak, baca buku kan ya. Kok begini? Ya itu faktual ya. Betul. Tinggal kita mau belajar enggak? Atau kita mau berhenti dengan mengeluh. Tadi lagi, lu mau mengambil sikap yang positif dan kepositifan itu akan kembali buat diri kita, atau lu mengambil sikap yang negatif dan kenegatifan itu juga kembali. Nah, itu tadi banyak orang yang lebih memilih menyalahkan. Betul. Responnya itu malah menyalahkan. Respon menyalahkan itu kan respon yang negatif. Respon itulah kembali ke dia sehingga dia tidak berguna. Sip. Menarik tuh, Pin. Tadi gue nyatet tentang ilmu dan amal. Nanti mungkin teman-teman semuanya ini menarik. Gue ada pertanyaan berkaitan ilmu, amal, hubungannya juga dengan disiplin dan networking. Tapi di bahasan selanjutnya teman-teman, part 3 tungguin aja, subscribe dulu aja, sama komen dulu biar rame YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.